Baik, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini akan membahas soal tugas keempat, yaitu metode elemen hingga untuk menyelesaikan persoalan TAS yang sangat sederhana saja dulu. Ya, kita buka dulu soalnya. Jawabannya ini. Jadi soalnya adalah seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah ada R1 nanti di sini ada R1, ada R2, ada R3, ada R4, ada R5, ada R6. Sedangkan R yang diketahui di sini ini 100 kN ke arah bawah. Luasannya adalah 10 cm persegi dan ininya modulus elastisitasnya 20 gigapascal ya. Kita rubah dulu yang belum sama satuannya, yaitu pakai MKS saja. Maka 10 cm akan sama dengan 10 pangkat min 3 meter persegi ya. Itu kemudian 20 giga 2 kali 10 pangkat 10 Pascal. Nah, langkah pertama adalah mencari node dan koordinat. Ini saya tulis node dan koordinat. Ya, mencari node dan koordinat. Node 1 ini kita ambil, ini adalah posisi mula-mula, berarti 0, titik, koma 0 ya kan, X-nya 0, Y-nya 0. Lalu batang 2 yang mendatar ini ya, batang 2 yang mendatar itu node 2, sorry bukan batang 2, node 2 ada di sini nih. Node 2-nya adalah ini ya. Node 2-nya di sini berarti ini ke sana 4, ini dari sini ke sana 3. Berarti nilainya X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 3 ya. Kemudian node 3 di sini. Ya, node 3 di sini berarti ini X-nya sama dengan X1 ya kan? X-nya sama dengan X pada node 1 yaitu 0. Lalu Y-nya akan sama dengan Y pada node 2. Ini dari sini ke sana naik. Ini kan naik sama dengan 3. Ya, ini node dan koordinatnya sudah ketemu. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, berikutnya adalah tentukan node penghubung batang. Ya, jadi batang 1 itu dari node berapa ke node berapa ya, kita supaya kelihatan kita intip sedikit di sini gambarnya. Nah, ini supaya kelihatan. Kita intip sedikit ya. Elemen atau batang 1. Batang 1 yang mana? Batang 1 yang ini, yang miring. Maka dari node 1 ke node 2. Node 1 ke node 2. Lalu batang 2 yang mana? Batang 2 yang ini, yaitu dari node 3 ke node 2. Nah, Anda boleh saja dari node 2 ke node 3 boleh, tetapi saya supaya tidak sulit maka saya balik dari node 3 ke node 2 supaya arahnya adalah positif. Karena kalau Anda melihatnya dari node 2 ke node 3 berarti negatif ke kiri kan. Ke bawah negatif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke kanan positif. Jadi ini Anda boleh saja ya, boleh dari 2 kemudian 3 boleh saja, tidak ada persoalan. Hanya nanti arahnya yang akan berbeda kan begitu ya. Kita lanjut, sudah ketemu itu. Lalu menentukan panjang elemen, kosinus dan sinus. Nah, ini panjang batang 1 itu kan panjangnya kan ke sana ya. Ya, ini panjangnya.
berarti adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ini sama dengan 5 meter. Kosinusnya ya berarti 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Sinusnya berarti ya 3 dibagi 5. Atau 3 dibagi 5 ini sama dengan 0,6 karena arahnya ke atas dan ke kanan, ya arahnya ke atas ke kanan, maka semuanya positif. Lalu batang 2 adalah yang ini ya, batang 2 ini panjangnya akan sama dengan ukurannya ini ukurannya kan 4 meter ya, di sini ada 4 meter nih ya, di situ 4 meter, jadi panjangnya ini adalah 4 meter. Nah karena mendatar maka kosinusnya 1 positif karena ke kanan. Nah nanti kalau Anda mengerjakannya dari 2 ke 3 maka di sini negatif 1. Tapi karena di saya ini adalah dari kiri ke kanan maka di sini positif. Sinusnya 0 karena mendatar, ya kan? Seperti sudah kita berikan bahwa kalau mendatar kosinusnya adalah 1, sinusnya 0, kalau vertikal adalah sinusnya yang 1, kosinusnya yang 0, tergantung arahnya nanti minus positifnya. Ya, begitu. Jadi kalau sampai di sini Anda sudah betul, berarti ada tanda-tanda Anda mau betul. Kalau sampai di sini sudah salah, ya otomatis ke bawahnya juga salah. Kita lihat selalu menentukan matrik batang 1. Rumusnya sama, rumusnya yang dipakai adalah ini. E per L kalikan C kuadrat kosinus sinus kuadrat kosinus sinus ya, pokoknya pakai ini ya. Coba kita aplikasikan ke batang 1 seperti apa. Hitung dulu ininya, A1 kalikan E dibagi L1. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 6. Ya, kali 10 pangkat 6 ya. Newton per meter. Maka K1 4 kali 10 pangkat 6. Kosinus kuadrat tadi kosinusnya berapa? Nih kosinusnya adalah 0,8. Kosinusnya kuadrat berarti 0,64. Kosinus kalikan sinus, kosinusnya 0,8 dikalikan sinusnya 0,6 maka menjadi 0,48. Nah ini sama di sini karena di sini juga kosinus sinus berarti sama. Yang di sini sinus kuadrat. Nah sinus sama dengan 0,6 dikuadratkan berarti 0,36. Nah ini sama persis dengan yang ini, jadi Anda tinggal menulis ulang saja. Yang ini adalah dari ini dikalikan negatif saja ini. Kemudian yang ini adalah mengulang yang ini. Jadi seperti itu. Anda tinggal sudah ketemu seperti ini ya. Depannya adalah 4 kali 10 pangkat 6. Nanti kita lihat materi kekakuan di N2 K2-nya. Nah, ini K2 5 kali 10 pangkat 6. Maka matriknya adalah ini. Oh ya, sebelum itu yang penting Anda harus menentukan ini dulu. Jadi atasnya itu karena dia dihubungkan dari node 1 ke node 2 kan. Berarti adanya adalah angka 1, angka 2, nah ini angka 3 dan angka 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini jangan sampai ketinggalan angka-angka ini. Karena nanti pada saat menggabungkan akan memudahkan bagi Anda. Kalau ini lupa, wah sulit cara menggabungkannya nanti. Oke ya, kita ke yang matrik kedua, kakuan 2. Nah, matrik kakuan 2 ini saya karena mengambilnya dari 3 ke 2, maka adanya adalah angka 5 dulu, kemudian angka 6,
kemudian angka 3, kemudian angka 4, ya kan? 5, 6, 3, 4. Nah, kalau Anda dari 2 ke 3, maka di sini adalah 3, 4, 5, 6. Pokoknya dimulai dari titik di mana Anda berdiri ke node berapa, ke mana Anda pergi. Begitu ya. Saya berdiri di sini tapi pergi ke sana. Nah, makanya 5, 6, 3, 4. Kalau Anda berdiri di sini perginya ke sana, ya berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah ketemu matrik keduanya ini perlu kita samakan depannya. Ini depannya adalah 5 kali 10 pangkat 6. Sedangkan yang di sini adalah 4 kali 10 pangkat 6. Lah kita yang sama adalah 10 pangkat 6-nya saja. 4 dikalikan ke sini nanti. Ya kan? 4 dikalikan ke situ. 5 juga dikalikan ke 5 juga dikalikan dengan matrik ini. Sehingga tinggallah 10 pangkat 6 yang di luar matrik. Maka menjadi begini. Nah, yang ini, maka yang K1 ini 4-nya sudah dikalikan masuk ke sini menjadi angka-angka seperti itu. Kemudian yang K2 juga 5-nya sudah dimasukkan ini menjadi seperti ini. Lalu tinggal kita gabungkan, ya kan? Kita gabungkan, kita lihat gabungannya ini berasal dari sini, ya kan? Angka yang atasnya 1, kemudian sampingnya 1. Nah, sebelum itu kita menentukan ukuran matrik dulu. Kalau nodenya adalah sampai 6, maka ukuran matriknya adalah 6 kali. Ini nodenya 3, tetapi nomor key-nya itu sampai 6. Berarti matriknya adalah ukuran 6 kali 6. Ini tergantung key-nya, jumlah key-nya, dia berapa jumlah key-nya. Misalkan 8 ya berarti 8 kali 8. Misalkan dia 9 ya 9 kali 9 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena di sini nomor key-nya sampai 6, maka matriknya adalah 6 kali 6. Nah, cara menggabungkannya gimana? Ini kita lihat. Yang atasnya 1, yang sininya 1. Itu angka berapa? Adalah ini. Adalah, kita cari dulu yang sudah dikalikan. Nah, ini. Ya, adalah ini. Ya kan? Yang atasnya 1, yang kanannya 1. Itu. Lalu yang ini, yang atasnya 1, yang kanannya 2. Atasnya 1, kanannya 2, berarti ini. Lalu yang bawahnya, atasnya 1, kanannya 3. Atasnya 1, kanannya 3, maka ini. Atas 1, kanannya 3, maka diperolehlah ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya. Dan seterusnya ke bawah. Ini contohnya yang ini, ya kan? Contohnya yang mengisi ini adalah atasnya 1, sininya 4. Atasnya 1, sininya 4, berarti ini. Ya, ini masuk ke sini, kan? Jadi ini. Lalu 1 dengan 5. 1 yang kanan 5 tidak ada, 0. 1 yang kanan 6 tidak ada, 0. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu caranya, seperti pada video yang sebelumnya. Jadi kita menggabungkan berdasarkan angka. Tapi kita lihat dulu yang ini karena ya. Berarti atas 3, kanannya 3, atas 3, kanannya 3, ada angka ini. Terus yang di sini atasnya 3, sini 3, ada 5. Berarti ini ditambah ini. Nah, ini ditambah ini, kebetulan ada dua angka ya. Menemukan 2 lokasi di 2 lokasi. Di matrik 1 ada, di matrik 2 ada. Maka kita jumlahkan di situ. Ya. Yang lainnya sama ini. Pokoknya kalau hanya di 1 matrik ya langsung saja. Kalau ada di 2 matrik maka ditambahkan. Kalau dia negatif berarti
berkurang kan gitu. Ya yang penting ditambahkan aja. Kalau di sini min 5 ya berarti plus min 5 sama dengan dikurangi 5 kan. Ya. Begitu. Jadi cara menggabungkannya saya pikir sudah bisa karena sudah ada video sebelumnya. Lalu kita menyelesaikan persamaan itu. Kita menyelesaikan persamaan ini, kita rubah aja dulu ke sini ya. Nah, lalu ini dikalikan pakai rumus ini kan, pakai rumus yang kaki sama dengan R. Oh, sorry. Kaki sama dengan R. Nah, di sini kakinya kan, K-nya kan tinggal nyontoh ini, pindah aja ke sini. Lalu Q-nya kan ada Q1 sampai Q6 di soal Anda kan. Lah Q1 tidak bergeser kemana-mana, tidak bertambah panjang kemana-mana. Maka Q1 karena di sudut dilas itu, di ujung dilas, ya 0. Q2 juga di ujung las-lasan, ya 0. Q3 kita tidak tahu karena itu di ujung yang kanan, yang tidak ditopang apa-apa, yang tidak dijepit, tidak di roll, tidak apa-apa ya. Pokoknya dia tidak ada yang menopang. Lalu Q4 juga tidak ada yang menopang, ya kita tidak tahu besarnya berapa. Q5 dilas maka 0, Q6 juga dilas di tembok makanya sama dengan 0. Nah, itu caranya. Lalu yang menentukan R1 kita tidak tahu, R2 kita tidak tahu, R3 di sana tidak ada Q sama sekali, maka tidak ada R sama sekali, maka sama dengan 0. Nah, R4 itu ada R di sana, tetapi arahnya ke bawah, berarti minus 100.000 karena di sana adalah 100 kilonewton. Maka berubah menjadi minus 100.000 newton. Ya, ingat-ingat ya, dirubah dulu ke newton, jangan langsung dimasukkan. Lalu kita kotakin yang sesuai sini ada angkanya, yang ada angkanya kan di baris 3 dan 4. Kita kotakin saja ini. Nah, ini kita perhatikan aja yang sini. Kalau ini ada tidak 0, tidak 0, ini tidak 0, tidak 0, maka sampai di sini. Semuanya ini dikotakin. Tapi karena ini 0, 0, ini 0, 0, maka kalikan 0 kan ya 0. Maka kita tetap mengambil ini saja. Ambil ini sama ini. Ya, sama yang ini. Ya, tuh. Kita mengambil itu, lalu inilah persamaan yang kita selesaikan lebih dulu. Persamaan yang baris ketiga dengan persamaan yang baris keempat. Ini kita tulis seperti ini. Kita tulis seperti ini. Ya. Kita tulis seperti ini ya. Lalu kita memperoleh 2 persamaan. Ini angka dari mana tadi? Yang 10 pangkat 6. Ya kan? Yang ini kan dari, kalau yang minus 100.000 kan dari sini, minus 100.000. Lalu ini yang 10 pangkat 6 ini dari yang depan tadi, dari yang sini ini, dari yang ini. 10 pangkat 6-nya berasal dari sini, yang minus 100.000 berasal dari sini. Karena ini di yang keempat. Yang keempat, maka diperolehlah 2 persamaan dengan 2 variabel. Nah, ini kalau Anda selesaikan 2 persamaan dengan 2 variabel ini diperoleh ini. Peroleh ini. Ya, sudah diperoleh Q4 dan Q3. Lalu R3 sama dengan 0 karena di ujung sini tidak ada apa-apa. Di ujung sini mana ya? Nah, ini kalau andaikan di sini ada Q ke sana misalkan, atau Q ke sana, besarnya berapa? Misalkan besarnya 50 kilonewton, ya maka di bawah sini nanti muncul minus 50 atau positif 50 di sini. Ya, atau di sini nanti muncul. Di sini akan muncul, misalkan kalau arahnya ke kiri min 50,
min 50.000 dibagi 1 juta. Nah gitu, tergantung ada ndak R-nya di titik itu yang searah dengan Q3 gitu, atau berlawanan arah dan lain sebagainya ya. Bagaimana Pak kalau bebannya miring? Boleh saja, nanti supaya searah X dikosinuskan, supaya searah Y menjadi dikalikan sinus kan gitu. Nah setelah ini ketemu, maka mencari R1 ini adalah ngambil yang paling atas ini. Ya, ngambil ini. Ambil yang ini. Untuk menghitung R1. Karena ini dikalikan 0, ini kita kalikan dengan 0, ini kita kalikan dengan 0, maka tidak perlu saya tulis. Yang ini terakhir ini juga 0, 0, 0, 0 ini juga tidak saya tulis, sehingga hanya tinggal ini saja. Sehingga tinggal ini saja yang Q3 sama Q4. Q3 dan Q4-nya sudah ada, maka ketemulah ini. Lalu R2, nah R2 ini mengarah ke atas ya, mengarah ke atas ya, juga diambil dari Q3, Q4. Nah ini dari persamaan 2 di matriknya, Anda mengambilnya dari sini. Ini yang diambil. Iya, itu kan. Tinggal, tapi ini dikalikan 0, ini dikalikan 0, maka tidak saya tulis. Yang saya tulis hanya ini sama ini, dikalikan Q3, Q4. Maka beroleh R2. Nah, itu. Ini. Nah, ketemulah sebesar ini. Lalu R5 itu arahnya kalau digambar adalah ke kanan, ya, tapi dia menghasilkan negatif, berarti dia ke arah kiri. Ya, berarti menghasilkan ke arah kiri, tergantung dari perkalian lah. Kalau perkaliannya dia menjadi negatif, berarti arahnya ke kiri. Kalau ke kanan ya berarti positif. Nah, R6-nya tidak ada ya. R6 ini bisa dihitung juga sebetulnya dari minus 100.000 ditambah R2 ini naik, ini kan hampir 100.000 ya. Ini karena suatu pembulatan. Karena ini metode elemen hingga itu kan pendekatan, maka ini harusnya kan sama dengan 100.000 ini. 100.000 ke atas, ya kan? 100.000 ke atas, ada 100.000 turun, berarti kan R6 sama dengan 0. Ya, R6 sama dengan 0. Nah, karena R1-nya ini arahnya ke kanan, ada positif segini, maka R5 harus ke arah ke kiri, ada negatif segini. Ini sebetulnya sama, tapi karena metode elemen hingga kan nggak pernah mendekati harga yang sama persis, maka ini ditambah ini kan menjadi 0, reaksinya kan menjadi 0. Kalau 100.000 tadi, 100.000 dikurangi 100.000 ya sama dengan 0 R6. Jadi ini jumlah vertikalnya nanti bisa sama dengan 0 R6. Ini sama ini jumlah horizontalnya sama dengan 0, mendekati 0 karena tidak sama persis ya. Ya begitu, pokoknya intinya adalah Anda menemukan ini dulu. Menemukan ini, setelah ketemu Q3, Q4, maka Anda bisa mencari R berapapun di situ ya. Lalu mencari tegangan rumusnya adalah ini. Ada minus cos, minus sin, cos sin kalikan Q. Nah, misalkan di batang 1, kosinusnya adalah 0,8, ini 0,6, 0,8, 0,6. Q-nya di batang 1 kan dari Q1 sampai Q4, maka tulis semua di sini. Lalu ini dikalikan dengan ini, menghasilkan ini. Lalu batang 2 itu dari mana ke mana? Dari node 3 ya, dari node 3 ke node 2, atau dari Q5 Q6 ke Q3 Q4. Ini tulis saja di sini. Di sini
batang 2 itu sinusnya kan positif ya, kosinusnya kan positif karena ke kanan. Tapi karena rumusnya adalah harus di min, di sini menjadi min 1. Sinusnya 0, kosinusnya 1, sinusnya 0. Lalu dikalikan ini. Jadi semua ini dikalikan dengan ini, ya, dikalikan dengan itu, menghasilkanlah ini, menghasilkan yang ini. Oke, sudah tahu caranya, sudah kita bahas. Kalau masih ada yang salah, kita ulang lagi tugas. Saya kasih tugas berikutnya, modelnya mirip-mirip saja. Kita cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.